Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 19. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw kasaybin minas sama'i fi dhulumatin wa ra'din wa barakun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Silakan siapa yang baca wahada 189. Beda. Ya, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada ismu Masalun akharu darbahu Rasulullah ta'ala darbi akharu minal munafiqina Lidarbin ahoro minal munafiqina wa hum qaumun yudharu lahumul haqqi yadharu lahumul haqqu fa'il dari yadharu. Yadharu lahumul haqqu tawakkun taratan wa yaskunu wa yashukuna taratan ukhra. Fi qulubihim, bukan fi, mana fi, enggak ada ya-nya. Oh iya. Faqulubuhum fi hali syukuhum syakihim. Ada huruf jar, apa mudhof ilaih kan, hali syakihim. Oh, halinya. Fil hali syakihim wa kufrihim wa tarodihim Atau sebelumnya atau wa taradudi, ini masdar taradud. Wa tarodihim kasoyibin wasoyibin Wasoibu di enggak, dia ibtida dia mulai. Wasoibu al-watobu qawlihi Qawlahu ibnu Mas'udin wa ibnu Abbasin wan nasun min minas sahabati wa abul aliyati wal mujahidun wa Ismail bin Jubair wal Husain memakai iya Hasan Basri wa Qatadah tuh atau sama masih marfu. Wa Qatadatu wa Qutaibah wa Atiyatu Aufi wa Atau kan masih atau marfu, masih sama itu. Oh iya. Khurasani Suddi Warubi ibnu Anasin Waqad doha wa huwa sahabu. Ya udah ya. Ya, jadi kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah,
Wa hadza mathalun akharu darabahu Allah taala lidarbin akhara minal munafiqin. Ini adalah perumpamaan yang lain yang Allah buat untuk eh, kelompok. Darbin yang kedua ini artinya kelompok. Jadi dia beda ya. Kalau doroba pertama membuat ya, lidorbin untuk kelompok yang lain. Jadi kata darbun itu maknanya beda-beda tergantung kalimatnya. Jadi untuk kelompok lain dari orang-orang munafik, yaitu yang munafik berarti menunjukkan orang munafik juga beragam kondisinya. Yaitu yang bagaimana wahum kaumun yadharu lahumul haqq wa tarata. Itu kaum mereka adalah kaum yang nampak bagi mereka kebenaran terkadang, kadang-kadang, tarotan kadang-kadang. Wa yashukuna taratan ukhra dan mereka ragu pada waktu yang lain. Faqulubuhum fi hali syakihim wa kufrihim wa taraddudihim dan hati-hati mereka dalam keadaan keraguan mereka, kekafiran ya dan keraguan taraddud bimbang ya. Jadi sebenarnya syak dan taraddud hampir sama. Walaupun ada perbedaan sebenarnya udah dijelaskan ya dalam tafsir la raiba fihi, jadi ditafsirkan la syakka fihi. Nah itu sebenarnya takrib seperti kata Ibnu Taimiyah tadi, karena ada perbedaan. Apa bedanya roib dengan syak? Nah kalau roib itu syak ditambah dengan adanya ittirob, adanya keguncangan ya, adanya keguncangan di dalam hati ya, itu kebimbangan ya, kebimbangan. Makanya kalau syak itu nggak mesti ada kebimbangan ya, karena makanya kan para ulama juga ketika dia ragu dalam menentukan sesuatu atau para perawi hadis ketika meriwayatkan syakka gitu disebutkan, perawi ini ragu apakah yang disebutkannya apakah ini atau ini, dia nggak ada kebimbangan karena itu kan para ulama, para sahabat, para orang-orang soleh. Ya, sedangkan orang munafik ini ragu dengan adanya kebimbangan. Ya, adanya keguncangan di dalam jiwa, dalam hatinya. Jadi ini takrib aja ya ketika ditafsirkan. Kasoibin seperti hujan lebat. Asoib itu al-matoru hujan. Nah, ini menafsirkan kata soib dengan mator. Hujan ini diriwayatkan atau ditafsirkan oleh para salaf, yaitu para sahabat ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan kelompok orang dari para sahabat ini banyak, terutama Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas disebutkan secara khusus ya karena memang mereka ahli tafsir, yang paling ahli dalam tafsir, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Lalu kelompok tabi'in, Abul Aliyah, kelompok tabi'in, Mujahid, Sa'id bin Zubair ya. Rata kan ini muridnya Ibnu Abbas ya, atau ya bin Abi Robah, Hasan al-Basri, Qatadah ya, wa Atiyah al-Aufi atau al-Warasani, Sudi, Rabi bin Anas. Nah, sedangkan ada yang kedua, pendapat kedua yang menafsirkan Shuaib itu yaitu Dohak, menafsirkan dengan as-sahab awan. Ya, wal asharu dan yang lebih masyhur wal matoru nazala minas sama, yaitu hujan yang turun dari langit fi hali dzulumatin dalam keadaan gelap, wahiyah syukuk wal kufru wan nifaq. Nah, ini adalah perumpamaan dari syukuk, keraguan-raguan, kekufuran dan kemunafikan. Waradun dan petir, wahwa ma yuj'ijul quluba minal khaufi, dia yang menggoncang hati dengan ketakutan. Fa'inna, nah kenapa diumpamakan seperti itu? Fa'inna min sya'nil munafiqin al-khaufu syadid wal faza. Karena dari urusan orang-orang munafik adalah rasa takut yang sangat ya, yang mengerikan gitu ya, sangat takut, faza.
Kama qala ta'ala yahsabuna kulla sayatin alaihim humul adu. Mereka mengira setiap apa namanya dentuman, setiap suara itu akan menimpa mereka. Jadi mereka tak punya rasa takut orang munafik. Itu humul adu, mereka adalah musuh ya. Surat Al-Munafikun. Yahrifuna billah innahum laminkum wa ma hum minkum lakinnahum qaumun yafrukun ya. Law yajiduna maljan aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajma'un. Ya, jadi ini menunjukkan orang munafik itu punya rasa takut ya. Ya kalau mereka mendapat apa namanya sandaran ya atau apa mereka akan lari ya kepadanya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu sebetulnya mereka punya rasa takut. Ya, tidak ada ketentraman ya di dalam diri mereka. Wal barku, lalu kemudian al barku ya ma ya apa huwa ma yalma'u fi qulubi haula'i darbi minal munafikin. Ya, yaitu yang menyala atau berkerlip gitu ya di dalam hati orang-orang kelompok munafik itu ba'dil ahyan pada sebagian waktu ya. Min nuril iman, dari cahaya iman. Jadi ini ibaratnya kilat ini, barku itu kilat. Jadi kenapa dia ada muncul kilat itu? Itu seperti iman, cahaya iman, dari cahaya iman yang terkadang muncul gitu di hati orang munafik itu. Walihada qala, oleh karena itu mereka Allah berfirman, ya ja'aluna asabiyahu fi adin, mereka menjadikan jari mereka di telinga mereka minas sawaiki hadir, karena takut mati, wallahu muhitum bil kafirin. Ya, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ay wala yujdi anhum hadruhum syai'an. Ketakutan mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun, karena Allah meliputi mereka dengan kekuasaan. Biqadrati wahum ta'ta masyiatihi wa iradati. Mereka di bawah kehendaknya. Kama qala hal ataka hadisul junud fir'aun wa samud bal ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Ini kan Ibnu Katsir ini seringkali ya dalam tafsirnya menafsirkan ayat dengan ayat lain, tafsir Quran bil Quran. Metode terbaik yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu begitu. Maka dilakukan oleh Ibnu Katsir. Selalu beliau mengutip ayat-ayat lain yang mirip. Ada kemiripan ya. Di sini kan mengutip ayatnya karena ada wallahu min waraihim muhit. Allah meliputi gitu mereka. Ya, ketika menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nah, ini menunjukkan orang munafik itu juga orang kafir. Karena sedang berbicara tentang orang munafik, tapi Allah mengatakan wallahu muhitum bil kafirin. Jadi orang munafik itu ya orang kafir. Jadi ini munafik secara akidah, itikadi, ya. Bukan hanya amali. Jadi dia sebenarnya munafik karena orang masuk Islam itu cuma pura-pura aja. Ya, cuman pura-pura aja. Masuk di Indonesia dulu kan dari Belanda ada yang pura-pura ya. Sunok horgronya gitu. Itu kan. Nah, jadi memang para ulama berikutnya yang membuat tafsir ya seperti di Indonesia ya Amka dan sebagainya, ya itu mereka mendekatkan gitu ya pemahaman-pemahaman ini dengan memberi contoh-contoh yang ada sekarang sesuai zaman. Walaupun tadi tidak boleh keluar dari mana-mana yang udah jelas gitu ya, yang udah ditafsirkan oleh
para salafus saleh jangan keluar dari situ. Cuma mendekatkan ke pemahaman yang ada di zaman sekarang. Gitu kan. Sawaik jamu sa'iqah ya wa hiya narun, yaitu api tanziru minas sama yang turun dari langit waqtar ra'di syadid, waktu petir yang keras. Itu jadi sa'iqah itu sambaran api ketika ada petir. Jadi ketika ada petir kan ada apinya. Nah itu sa'iqah. Sawaik. Wahakal Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini ahli ilmu Quran, ahli ilmu bahasa Arab. Khalil bin Ahmad ini dia apa namanya, gurunya Sibawe kan gitu ya, yang pertama menulis secara lengkap ilmu kaidah bahasa Arab. An ba'dihim, dari sebagian mereka, sa'iqa ya, sa'iqa wa haka ba'dum sa'iqa wa suq'a wa saqi'ah. Ya, ada perbedaan apa kata. Ya, wa naqala wa nukila anil Hasan Basri annahu qara'a minas sawaqi' hadzal maut bitaqdimil qaf, ya dengan mendahulukan qaf, wa ansyadu li abin najmi, dan mereka menyenandungkan, maksudnya syair ya, milik abin najmi ya yahukuna apa ya yahukuka bil maskulati kowati, ya siapa kolbarki anis sawaki. Ya, nah ini kan apa namanya, dengan perbedaan lafad ya. Jadi ada yang membaca dengan sawaki, bukan sawaik. Jadi dibalik ya, kopnya didahulukan. Ya, sawaki. Nah, ini kata sawaki juga ada ya di dalam bahasa Arab. Ya, nah contohnya ya di dalam syair ya, biasanya kan yang menjadi apa namanya, rujukan ya dalam mengetahui bahasa Arab itu ya syair-syair ya, karena kan dulu orang-orang Arab dulu apa termasuk di jahiliyah ya, Arab jahiliyah itu bahasanya itu terjaga di dalam syair. Syair-syair itu kan terus ada gitu, diriwayatkan. Ya, sehingga dia jadi rujukan ya, rujukan dalam bahasa Arab. Jadi syair-syair di zaman jahiliyah itu penting dipelajari. Kenapa? Karena untuk mengetahui kemurnian bahasa Arab. Jadi kalau dari segi bahasa mereka murni. Makanya orang kalau belajar syair ya dari syair jahiliyah. Bukan dari segi jahiliyahnya, tapi dari segi bahasanya. Bahasa Arab. Disebut jahiliyah kan jangan syair kan? Disebut jahiliyah itu. Ya karena kan sebelum Islam. Oh, disebut sebelumnya jahiliyah. Masa jahiliyah waktu, tapi mereka kan para ahli syair. Jahiliyah itu lain intelektual, bisa tidak intelektual, bahkan apa yang lihat sita iwasyo kan bagian bahasa kuat. Ya, jadi justru apa di masa jahiliyah itu jadi rujukan penting dalam bahasa. Gitu. Nah, beda deh, walaupun udah zaman Islam, tapi masa berikutnya ya, setelah masa tabiin itu udah bahasanya udah tercampur. Ya, tidak murni lagi, sehingga itu nggak bisa jadi rujukan bahasa. Justru apa bahasa Arab jahiliyah itu jadi rujukan. Begitu. Jadi dari segi bahasanya. Ya, dan di Indonesia di mana atas perpaduan Arab dominan, Pak. Ya. Jadi di sini dalam syair ini disebut kata sawaki gitu ya. Maknanya sama, jadi perbedaan apa? Lafaz, perbedaan huruf. Ya, An-Nuhas berkata,
Wahia logot Bani Tamim. Nah ini bahasanya Bani Tamim, wa ba'di Bani Robi'ah. Sebagian Bani Robi'ah, wa hakadzalikal Qurtubi fi tafsiri. Ya Al-Qurtubi menceritakan atau menyebutkan itu di dalam tafsirnya. Ya, jadi ini kata soal itu tadi ya. Dari soikoh itu bisa sokoh, bisa sokiah gitu. Jadi perbedaan huruf tapi maknanya sama. Ya, dan kata nuhas dengan dibaca sawaki ya itu adalah bahasanya Bani Tamim dan sebagian Bani Robi'ah. Karena kan ada kabilah-kabilah ya, ini kabilah Bani Tamim ya, kabilah Bani Robi'ah. Ada perbedaan pengucapan, makanya kan ada perbedaan kiroat dalam membaca Quran itu ya, karena diantaranya dengan melihat kepada perbedaan kabilah. Jadi kabilah masing-masing itu ada pengucapan yang berbeda. Dialektika itu menjadi salah satu bagian adanya dialektika bahasa yang berbeda itu menjadi keragaman kiroat Al-Quran. Dan semuanya dibenarkan oleh Nabi. Ya kan? Makanya adalah perbedaan kiroat, ilmu kiroat itu diantaranya yang menyebabkannya adalah perbedaan dialek. Itu tidak hanya perbedaan dialek, kan ada juga karena perbedaan dari sisi irob, dari sisi tasrifnya, ya kan? Itu tapi itu kan sudah terhimpun, ya kan? Sudah teriwayatkan ya dari nabinya, ya sudah kemudian tertulis dikodifikasi dalam ilmu qiraat, ya. Nah itu nggak bisa dibuat-buat, gitu, harus ada jelas riwayatnya. Sehingga akhirnya para ulama qiraat, ahli qiraat, para imam qiraat dikenal qiraat asyro kan gitu. Kenal ada qiraat asyro. Itu kan ada perbedaan cara baca. Perbedaan cara bahasa itu disebabkan atau bentuknya ya itu beragam. Tadi ya karena perbedaan dialek dan yang lainnya. Gitu. Sampai situ aja dulu ya mungkin masih panjang. Sedikit yang penting ada faedah lah kita bisa mengambil. Kalau kitab ini panjang ya, makanya tidak apa namanya target apa tabring ngaji aja gitu terus mengakhir aja. Kemarin nunggal satu